Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nuri. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan wa abduhu wa rasuluh afdalul makhluqati bi qudrati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi risalati wa ala alihi tahirati wa ala ashabil mutta'abati wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi sunnati. Faqad qanna Allah subhanahu wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ibni Sayyidina Abdillah, serta keluarga, para sahabat, juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala malapetaka, bala, bencana, dan musibah, diberikan rezeki yang berkah, barokah, dan berlimpah, bisa pergi berhaji ke Madinah dan ke Mekah, sisanya untuk beli sawah dan rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa tingginya maqam, stasiun hati yang telah dicapai oleh para nabi dan para Rasulullah dalam mengenal Allah, sehingga menempatkan derajat kedekatan dan penyatuan mereka kepadanya. Namun hal tertinggi di dalam maqam ini tetap ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nur Muhammad, sebagaimana yang telah termaktub di dalam hadis qudsi yang artinya, aku jadikan engkau karena aku, dan aku jadikan seluruh alam semesta ini dengan kebesaranmu ya Muhammad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dari Allah dan seluruh orang mukmin adalah dari aku. Oleh karena kebesaran Nur Muhammad, maka seluruh manusia hendaklah meyakini dan menghayati keagungan cahaya maha cahaya Muhammad tersebut. Jadikanlah ia sebagai pegangan dalam menjalani real kehidupan kita. menghindarkan diri dari segala dosa dan maksiat,
sehingga kita bisa menemukan hakikat jati diri yang berselimutkan Nur Muhammad. Hakikat jiwa berasal dari Nur Muhammad yang merupakan sifat. Sedangkan hakikat sifat yaitu zatnya yang baqa. Zat ini bukan hayun, akan tetapi ghairullah. Sebagian jumhur ulama mengatakan asal muasal diri itu adalah ruh. Saat ruh berada di dalam tubuh, ia disebut dengan jiwa. Saat ruh keluar masuk, itu disebut dengan nafas. Saat ruh mempunyai kehendak, ia disebut dengan hati. Saat ruh menginginkan sesuatu, itu disebut dengan nafsu. Saat ruh memilih sesuatu, ini disebut dengan ikhtiar. Saat ruh percaya kepada sesuatu, ini disebut dengan iman. Dan saat ruh berbuat sesuatu, itu disebut dengan akal. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah bagaikan lautan yang luas, yang tiada bertepi. Kita ini mungkin seperti orang yang sibuk menimbanya, sehingga saat terakhir menjelang ajalnya, sebanyak apapun hasil yang kita peroleh, semua tetaplah hanya sedikit. Bahkan mungkin saja sebagian tercecer di daratan dan sebagian lagi menguap ke udara. Buang saja ilmumu dan bukalah pakaianmu. Telanjanglah lalu ceburkan dirimu ke dalam lautan hingga dirimu larut di dalamnya. Dan ini adalah perkara yang lebih asyik, di mana tatkala engkau telah menjadi lautan itu sendiri, maka dirimu adalah rahasia Allah. Tiada yang mengetahuinya, melainkan yang berilmu. Mengenali diri adalah pembukaan pada alam gaib yang tinggi. Banyak sekali manusia yang telah buta dan tertipu dengan pandangan basyariahnya. Mereka tidak dapat melihat hakikat di sebalik kehidupannya. Jiwa mereka dinodai dengan cinta dunia yang berlebihan, sehingga Tuhan mereka belakangi, dan akibatnya hatinya terhijab dengan cahaya kebenaran. Makanya tenggelamkanlah dirimu di dalam lautan ketuhanan yang akan membawa dirimu mengecapi kebahagiaan yang hakiki. Karena Islam akan menjadi kuat apabila umatnya mereka telah berjaya, yang telah berhasil menundukkan hawa nafsunya sendiri. Islam akan kelihatan indah pada seorang mukmin yang jiwanya telah terpancar rahasia ma'rifatullah. Karena hidup ini hanyalah sekejapan mata, bahkan lebih cepat daripada sekelebatan pedang. Hidup di dunia hanya untuk mampir seperti orang yang melakukan perjalanan panjang. Dunia itu kecil, bahkan amat sangat kecil. Dunia ini bisa dimasukkan ke dalam hati seseorang bila hatinya telah bersih dari segala sesuatu yang selain Allah. Sebab di dalam diri manusia itulah tersimpan rahasia-rahasia kegaiban. Seperti mukasyafah adalah ilmu tertinggi Allah untuk manusia yang ia kehendaki. Luasnya dunia tak lebih lebar daripada rahim Maryam.
perahunya Nabi Nuh alaihissalam, atau luasnya gua Hira. Dunia itu sempit, asing, kotor, dan kumuh. Maka tugas Muhammad yang ada pada diri kitalah yang harus memperluas, membersihkan dan mensurgakan dunia ini. Bumi itu adalah tubuh kita. Dalam jasad tubuh kita ini, kita harus mati. Untuk hidup sesudah mati di keabadian yang tidak gozali dalam bingkai cahaya Tuhan. Dunia adalah keranda kematian sebagai kendaraan manusia yang mati. Tetapi untuk hidup lebih panjang di pangkuan Tuhan setelah mati dalam hidup. Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah, adalah puncak sin pada huruf sin. Karena Tur artinya puncak, menerima hidayah hati, tidak menyelami rahasia ma'rifat, dan akhirnya hati menjadi mati untuk iman. Amat bahaya kehidupan ini jika tiada ilmu. Ilmu adalah cahaya bagi jiwa, bagaikan matahari bagi alam tanpa cahaya manusia dalam kegelapan. Dan begitu juga bila tanpa ilmu, kegelapan manusia dalam melihat kebenaran, tiada jalan lain ialah mengembalikan rohani kepada kebersihannya, sehingga terpancar kembali ilmunya di alam arwah. Bagaikan mata air yang keluar dari bumi, cahayakan kembali dengan jalan tarekat tasawuf yang hak, sehingga mencapai maqam hakikat dan ma'rifat. Janganlah hanya berdiri di alam syariat saja, berdiri di atas ilmu fikih semata. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.